Bagas, Anda melihatnya seperti apa kalau dari sisi para pelaku usaha? Apakah memang dengan adanya depresiasi nilai tukar yaitu rupiah terhadap dolar ini juga banyak mempengaruhi aktivitas impor khususnya bahan baku pangan yang memang diimpor? Oke, terima kasih Mas Bram. Saya rasa motonya pengusaha ini kan sebenarnya there is an opportunity in every crisis. Dan kita melihat sebagai seorang pengusaha nasionalis, kita harus melihat seberapa banyak ketergantungan Indonesia ini terhadap bahan bahan baku impor. Dan saya tadi berdasarkan data yang disampaikan, ternyata cukup tinggi ketergantungan kita terhadap gandum. Nah, di sini saya melihat HIPMI sebagai inkubator pengusaha nasional bersama pemerintah untuk kedepannya harus mulai memikirkan insentif-insentif apa yang bisa dilakukan sehingga banyak para pelaku usaha, khususnya para pengusaha muda ini untuk masuk ke sektor pangan. Karena sudah pasti otomatis di masa depan ini pangan akan menjadi salah satu sumber perebutan semua negara. Jadi sektor pangan dan sektor energi merupakan sektor yang harus diperhatikan dan diberikan insentif utama untuk meningkatkan jumlah pengusaha. Dan dari substitusi sebagai bahan baku impor, kita juga harus melihat gandum ini terpengaruh akibat perang Rusia dan Ukraine. Dan saya lihat di Indonesia juga sudah banyak yang bisa dilakukan sebagai substitusi gandum, misalkan perbanyak pertanam porang maupun perbanyak peluasan lahan itu juga harus lebih banyak dilakukan. Dan saya melihat sampai hari ini kita harus berpikir bahwasanya perluasan lahan untuk sektor pangan ini tetap harus banyak dilakukan. Dan otomatis pengusahanya juga harus diperbanyak. Itu tanggapan saya, Mas. Dan saya melihat ke depan tidak bisa kita terlalu banyak tergantung terhadap bahan baku impor. Demikian. Oke, baik. Pak Bagas, ini kan melihat juga yang tadi disampaikan oleh Pak Kasan begitu ya, yang mana memang secara permintaan sebetulnya baik-baik saja, walaupun memang harganya naik. Kalau dari kacamata Anda sebagai di perwakilan para pelaku usaha sendiri, apakah memang di harga yang tinggi juga daya belinya masih cukup baik, khususnya untuk barang-barang pangan yang mana diimpor? Kalau kenaikan bahan baku itu di rentang 5-10%, rata-rata para pengusaha ini masih punya hati lah untuk tidak menaikkan harga. Tapi apabila bahan bakunya sudah naik di atas 10%, ini sudah pasti akan bisa mengerus baik profit atau bahkan dia bisa merugi. Jadi memang harus diantisipasi dari sisi harga bahan baku ini, amannya kenaikannya masih di bawah 10%. Dan tadi juga benar disampaikan Pak Kasan bahwasannya masyarakat ini tidak perlu terlalu melakukan panic buying. Karena apabila panic buying dilakukan di situasi krisis, ini akan menciptakan kepanikan terhadap masyarakat. Jadi, belilah berdasarkan kebutuhan dan bukan keinginan, ini menurut saya adalah pesan yang bagus untuk disampaikan kepada masyarakat, bahwasannya resources yang sangat terbatas ini harus kita bagi di antara yang saling membutuhkan.